Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang lafadz-lafadz yang mengawali jumlah ismiyah. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah ismiyah yang diawali oleh isim yang disandarkan pada salah satu isim ma'rifat. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review terlebih dahulu materi yang kita pelajari sebelumnya, mulai dari jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Rumus dari jumlah ismiyah adalah mubtada bertemu dengan khobar. Contohnya, huwa muslimun. Huwa sebagai mubtada dan muslimun sebagai khobar yang menerangkan mubtada. Dia, satu laki-laki, adalah seorang muslim. Kemudian rumus dari jumlah ismiyah atau rumusan jumlah ismiyah ada 3 macam pola. Yang pertama adalah isim bertemu dengan isim. Mubtadanya isim, khobarnya isim. Kedua, isim plus fi'il. Mubtada isim, khobarnya fi'il. Dan yang ketiga, isim plus harful jar atau dzaraf makan. Lafadz-lafadz yang mengawali jumlah ismiyah ada 6 macam. Yang pertama, ad-dhamair al-munfasilah, kata ganti nama orang. Kedua, asmaul isyarah, kata penunjuk. Ketiga, ismul alam, nama benda tertentu. Keempat, al-mu'arraf bi'al, isim yang diberi alif lam. Yang kelima, al-asma al-mausulah, isim mausul. Dan yang keenam, ma'udhifa ila ahadil mu'arraf, yakni isim yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifat di atas. Nah, yang kita bahas kali ini adalah lafadz yang nomor 6 atau yang terakhir. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti jumlah ismiyah yang diawali oleh isim yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifah. Pertama, kita pahami terlebih dahulu apa itu idhofah. Idhofah adalah setiap isim yang disandarkan kepada isim yang lainnya, atau boleh dikatakan isim yang pertama disebut dengan mudhof dan isim yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Contohnya adalah kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin, kitabnya Zaid. Nah, kitabu ini sebagai mudhofnya dan Zaidin sebagai mudhof ilaihnya. Jadi kitab disandarkan kepada Zaid, kitabnya milik Zaid. Untuk i'rab dari mudhof sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Sedangkan i'rab dari mudhof ilaih jar selamanya ditandai dengan harakat kasrah dan yang mengejarkan adalah mudhofnya. Macam-macam isim ma'rifat atau kata benda tertentu. Jadi yang termasuk dalam isim ma'rifat atau kata benda tertentu ada 6. Yang pertama adalah isim dhamir, kata ganti nama orang. Yang kedua, isim alam, nama benda tertentu. Yang ketiga, isim isyarah, kata penunjuk. Yang keempat, al-mu'arraf bi'al, isim yang diberikan tambahan alif lam. Yang kelima, isim mausul. Dan yang terakhir adalah ma'udhifa ila ahadi mimma taqaddam. Jadi yang disandarkan kepada salah satu dari kelima isim ma'rifat di atas. Sekarang perhatikan gambaran umum dari jumlah ismiyah yang yang disandarkan pada salah satu isim ma'rifat. Nah, contohnya adalah kitabuhu jadidun. Kitabnya, dia satu laki-laki, adalah baru. Kitabuhu jadidun. Kitab ini disandarkan kepada isim dhamir, yakni hu. Ya, kitabuhu jadidun. Kata disandarkan kepada dhamir hu, dia satu laki-laki, yakni disandarkan kepada dhamir muttasil, dia satu laki-laki. Kitabuhu jadidun, kitabnya adalah baru. Kitabu sebagai mubtada, jadidun sebagai khobarnya. Kemudian contoh kedua adalah kata benda atau isim yang disandarkan kepada isim alam. Contohnya kitabu Zaidin jadidun, kitabnya Zaid adalah baru.
Nah, kitabu Zaidin adalah mubtada, jadidun sebagai khobarnya yang menerangkan mubtada. Kitabnya Zaid baru. Kitab yang disandarkan kepada Zaid atau isim alam, nama orang. Nah, contoh ketiga, kitabu hadat talibi jadidun. Kitabnya murid ini adalah baru. Nah, kitab ini sekarang disandarkan kepada isim isyarah, kata penunjuk, yakni hada. Ya, kitabu hadat talibi sebagai mubtada dan jadidun sebagai khobar yang menerangkan kitabu hadat talibi. Ya, kitabnya murid ini adalah baru. Ini salah satu contoh isim yang disandarkan kepada isim isyarah. Ya. Kemudian yang keempat adalah isim yang disandarkan kepada isim yang diberikan tambahan alif lam atau al-mu'arraf bi al. Contohnya kitabul mudarris jadidun. Kitabnya seorang guru laki-laki adalah baru. Kitabul mudarris sebagai mubtada dan jadidun sebagai khobarnya. Dan contoh kelima, kitabul ladzi fil fasli jadidun. Kitabnya yang di dalam kelas adalah baru, atau kitabnya seorang laki-laki yang di dalam kelas adalah baru. Nah, kitab ini atau isimnya disandarkan kepada isim mausul, ya, kata penghubung, ya, kitabul ladzi fil fasli jadidun. Ini adalah contoh jumlah ismiyah, ya, yang isimnya disandarkan oleh kepada isim mausul, ya. Bisa dipahami, ya, ini adalah beberapa contoh dari jumlah ismiyah, ya, yang diawali oleh isim, kata benda yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Kalau tadi kita gunakan isimnya adalah kitab yang baru, kali ini kita ganti dengan sekolah yang baru. Misalnya isimnya kita sandarkan kepada isim dhamir. Contoh kalimatnya, madrasatuhu jadidatun. Sekolahnya adalah baru, atau sekolah dia, satu laki-laki, adalah baru. Ini contoh jumlah ismiyah yang diawali isim yang disandarkan kepada isim dhamir, ya. Dhamirnya bisa kita ganti sesuka kita. Misalnya madrasatuha jadidatun. Sekolahnya satu perempuan adalah baru. Madrasatuka jadidun boleh. Madrasati jadidun boleh. Ya, contoh kedua, isim yang disandarkan kepada isim alam, kata benda tertentu. Misalnya madrasatu Zaid, madrasatu Zaidin jadidatun. Sekolahnya Zaid adalah baru. Nah, yang baru ini adalah sekolahnya, ya. Madrasatu Zaidin jadidatun. Zaidnya bisa kita ganti dengan nama yang lain, ya, dari isim alam. Misalnya madrasatu Fatimah jadidatun, ya. Kemudian madrasatu Muhammad jadidatun, ya, dan lain sebagainya. Contoh ketiga, ketika madrasahnya kita sandarkan kepada isim isyarah. Misalnya madrasatu hadat talibi jadidatun. Sekolahnya murid ini atau sekolahnya siswa ini adalah baru, ya. Boleh kita ganti dengan yang perempuan, misalnya madrasatu hadhihi talibah jadidatun, boleh. Nah, yang keempat, madrasahnya kita sandarkan kepada al-mu'arraf bi al, isim yang diberikan tambahan alif lam. Misalnya madrasatur rajuli jadidatun. Nah, sekolahnya seorang pria adalah baru. Dan contoh terakhir ketika disandarkan kepada isim mausul, misalnya madrasatul ladzi fil fasli jadidatun. Sekolahnya seorang laki-laki yang di dalam kelas adalah baru. Ya, ini beberapa contoh kalimat jumlah ismiyah yang diawali oleh isim, kata benda yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifat. Ya, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh berikutnya. Kalau tadi sekolah yang baru, sekarang mobilnya yang baru. Sayyaratuhu jadidatun. Nah, kalau disandarkan kepada isim alam, misalnya sayyaratu Zaidin jadidatun, mobilnya Zaid baru. Ketika disandarkan isim isyarah, misalnya sayyaratu hadat talibi jadidatun, mobilnya siswa ini adalah baru. Ketika disandarkan isim
yang diberikan tambahan alif lam atau al-mu'arraf bi al. Misalnya sayyaratur rajuli jadidatun. Mobilnya seorang pria adalah baru. Nah, jika disandarkan kepada isim mausul, misalnya sayyaratul ladzi fil fasli jadidatun. Mobilnya seorang yang di dalam kelas adalah baru. Ya. Kita lanjut lagi contoh berikutnya. Nah, misalnya adalah zaujatuhu shalihatun. Istrinya seorang laki-laki atau dia laki-laki adalah solehah. Zaujatuhu shalihatun. Nah, kemudian kita ganti dengan isim alam, misalnya zaujatu Zaidin shalihatun. Istrinya Zaid adalah solehah. Nah, ketika disandarkan kepada isim isyarah, kata penunjuk, misalnya zaujatu hadzal rajuli shalihatun. Istrinya orang ini adalah solehah. Ketika disandarkan kepada al-mu'arraf bi al, isim yang diberikan alif lam, contohnya zaujatur rajuli shalihatun. Istrinya seorang pria adalah solehah. Kemudian zaujatul ladzi fil baiti shalihatun. Istrinya seorang laki-laki yang di dalam rumah adalah solehah. Ya, ini adalah yang terakhir contoh dari jumlah ismiyah diawali isim yang disandarkan kepada isim mausul. Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya misalnya kita ganti dengan baituhu kabirun. Rumahnya dia satu laki-laki adalah besar. Nah, ketika disandarkan kepada isim alam, misalnya nama orang Muhammad, baitu Muhammadin kabirun. Rumahnya Muhammad adalah baru. Ketika disandarkan isim isyarah, baitu hadzal rajuli kabirun. Rumahnya orang ini adalah baru. Ya. Kalau diganti perempuan boleh, misalnya baitu hadhil mar'ah kabirun. Rumahnya perempuan ini adalah baru misalnya. Kemudian yang nomor 4 kita sandarkan dengan al-mu'arraf bi al, isim yang diberikan tambahan alif lam. Contohnya baitur rajuli kabirun. Rumahnya seorang pria adalah besar. Yang terakhir ketika disandarkan kepada isim mausul, misalnya baitul ladzi fil idarah kabirun. Rumahnya seorang laki-laki yang di dalam kantor adalah besar. Ya, ketika diganti perempuan, misalnya baitul lati fil idarah kabirun. Rumahnya seorang perempuan yang di dalam kantor adalah besar. Contohnya bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke insya pasif untuk latihan. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Kalimat yang pertama, rumahnya ia satu laki-laki adalah baru. 2, rumahnya Zaid adalah baru. 3, rumahnya murid laki-laki ini adalah baru. 4, rumahnya seorang murid laki-laki tertentu itu adalah baru. 5, rumahnya seorang laki-laki yang di lapangan itu adalah baru. Terjemahkan ke-5 kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Tugas berikutnya sama seperti yang pertama tadi, terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Kalimat pertama, bajunya ia milik ia satu perempuan adalah baru. Kedua, bajunya Fatimah adalah baru. Ketiga, bajunya murid perempuan ini adalah baru. Keempat, bajunya seorang murid perempuan tertentu itu adalah baru. Dan yang keenam, yang kelima, bajunya seorang perempuan yang di kelas itu adalah baru. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, rumahnya ia satu laki-laki adalah luas. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, baituhu wasi'un, ba, baituha wasi'un, jim, baitul mudarrisi wasi'un, dal, baitul ladzi fil maidani wasi'un. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, pakaian Zaid adalah besar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif,
thawbu Zaidin kabirun. Ba, qalamu Zaidin kabirun. Jim, sayyaratu Zaidin kabirun. Dal, baitu Zaidin kabirun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, kitabu hadzal rajuli jadidun. Khobar dari kalimat berikut adalah alif, kitabu, ba, hadza, jim, ar-rajuli, dal, jadidun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, sayyaratut talibi jadidun. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, mobilnya ia satu laki-laki adalah baru. Ba, mobilnya pedagang ini adalah baru. Jim, mobilnya seorang murid laki-laki tertentu itu adalah baru. Dal, mobilnya ia satu perempuan adalah baru. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah yang diawali isim yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifah? Alif, hadza talibun. Ba, al-muslimu salihun. Jim, alladhi huwa alimun fi ta'allumihi jamilun. Dal, qalamuhu jadidun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah yang diawali isim yang disandarkan kepada isim mausul? Alif, kitabuhu jadidun. Ba, kitabu Zaidin jadidun. Jim, kitabut talibi jadidun. Dal, kitabul ladzi fil fasli jadidun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, tokonya pedagang laki-laki ini adalah besar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, dukkanu hadat tajiri kabirun. Ba, dukkanul ladzi fis suqi kabirun. Jim, dukkanuha kabirun. Dal, dukkanu Zaidin kabirun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, sekolahnya ia satu perempuan adalah besar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, madrasatuha jadidun. Ba, madrasatuha kabirun. Jim, madrasatuha wasi'un. Dal, madrasatuha ba'idun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, rumahnya ia satu laki-laki adalah jauh. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, baituhu kabirun. Ba, baituhu ba'idun. Jim, baituhu wasi'un. Dal, baituhu qaribun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, hadiqatuha wasi'atun. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, tamannya ia satu perempuan adalah luas. Ba, tamannya ia satu perempuan adalah indah. Jim, tamannya ia satu perempuan adalah besar. Dal, tamannya ia satu perempuan adalah cantik. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.